Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang sahabiah, sahabat perempuan dari baginda Rasulullah yang namanya jarang sekali terdengar dalam berbagai majelis dan perbincangan. Namun, keimanan dan keteguhannya begitu agung hingga menjadi sebab kekaguman para penduduk langit. Pada masa itu, kota Mekah berada dalam keadaan jahiliyah, di mana berhala disembah, dan nilai seorang manusia diukur dari harta, kedudukan, serta kekuatan yang dimilikinya. Siapa yang kuat, dialah yang dihormati. Namun siapa yang lemah, maka ia akan tertindas tanpa pembelaan. Di antara golongan yang paling lemah pada masa itu adalah para budak. Terlebih lagi budak-budak perempuan. Mereka tidak memiliki hak atas diri mereka sendiri, hidup dalam tekanan, dan sepenuhnya berada di bawah kuasa tuan-tuan mereka. Di tengah keadaan yang gelap dan penuh kezaliman inilah, hiduplah seorang wanita yang kelak akan menjadi sahabiah Rasulullah yang bernama Zunairah Al-Rumiyah. Beliau bukan berasal dari bangsa Arab dan tidak memiliki kabilah yang dapat melindungi dirinya. Statusnya sebagai seorang budak membuat seluruh kehidupannya berada di bawah kehendak orang lain. Beliau tidak bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Bahkan, untuk memilih keyakinan, sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, pun bukanlah hak yang dimilikinya. Namun justru dari sosok yang lemah inilah, Allah memperlihatkan kekuatan iman yang luar biasa. Iman yang kelak akan mengguncang para penyembah berhala dan menjadi bukti bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada harta ataupun kedudukan. Sebelum kita melanjutkan kisah ini lebih dalam, marilah kita senantiasa mengucap solawat serta salam kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau, agar hati kita dilapangkan, dimudahkan, dan diberi kemampuan untuk mengambil hikmah serta pelajaran dari kisah sahabiah yang mulia ini. Dan jangan lupa untuk membantu perkembangan channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, agar video-video seperti ini bisa terus berkembang dan menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga dengan tersebarnya video-video penuh hikmah seperti ini dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada masa itu banyak orang dari luar wilayah Arab datang ke kota Mekah, bukan sebagai pendatang yang bebas, melainkan sebagai seorang budak. Sebagian dari mereka diperjualbelikan melalui perdagangan manusia, sebagian lagi ditawan akibat peperangan, dan sebagian lainnya dijual setelah kehilangan pelindung atau kabilah. Zunairah termasuk di dalam golongan ini. Zunairah adalah seorang budak dari Bani Makhzum, sebuah kabilah besar di Mekah yang dikenal sangat keras dan tegas dalam memusuhi dakwah Rasulullah. Kabilah ini memiliki kedudukan tinggi, kekayaan, serta pengaruh besar dalam masyarakat Quraisy, namun juga dikenal sebagai kabilah yang paling kuat mempertahankan tradisi jahiliyah dan penyembahan berhala. Sebelum Islam berkembang, Zunairah telah lama tinggal di Mekah. Ia telah beradaptasi dengan bahasa serta budaya masyarakat Mekah pada masa itu. Meski bukan berasal dari Arab, kehidupannya sehari-hari membuatnya memahami kebiasaan, adat, dan cara berpikir penduduk Mekah. Zunairah Ar-Rumiyah menjalani kesehariannya sebagai seorang budak. Ia melakukan berbagai pekerjaan untuk tuannya, meski tidak ada catatan pasti siapa tuan langsungnya. Yang jelas, sejarah mencatat bahwa ia berada di bawah kekuasaan Bani Makhzum. Tugas-tugas yang ia lakukan adalah pekerjaan ringan
sebagaimana budak-budak perempuan pada umumnya, seperti melayani kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan sehari-hari lainnya. Ia dikenal sebagai sosok yang patuh kepada tuannya dan jarang berbicara. Ia tidak banyak menuntut dan tidak pernah membantah. Kehidupannya berjalan dalam diam, penuh kepatuhan dan tanpa banyak keluhan, meskipun di dalam hatinya tersimpan berbagai kegelisahan yang tidak pernah ia ucapkan. Di tengah hiruk-pikuk kota Mekah, Zunairah melihat banyak hal yang tidak dapat ia pahami dengan hatinya. Ia melihat orang-orang bersujud kepada batu yang tidak berbicara. Ia melihat berhala-berhala diberi makanan, diberi persembahan, dan diagungkan. Sementara di sudut-sudut kota manusia dibiarkan kelaparan tanpa kepedulian. Ia melihat orang-orang yang kuat dihormati, meskipun mereka berlaku zalim. Ia melihat orang-orang kaya diagungkan meskipun mereka menindas yang lemah. Sementara itu, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, harta, ataupun kabilah diperlakukan dengan kasar, disakiti, dan ditindas tanpa pembelaan. Sebagai seorang pendatang yang tidak memiliki keluarga dan pelindung, Zunairah sering merasa hidup sendirian. Ia hidup di tengah keramaian, namun hatinya seringkali merasa sepi. Tidak ada tempat mengadu, tidak ada keluarga yang melindungi, tidak ada sanak saudara yang menguatkan, dan tidak ada keyakinan yang benar-benar mampu menenangkan hatinya. Hari demi hari berlalu. Zunairah Al-Rumiyah mulai mendengar semakin banyak tentang ajaran Islam dari potongan-potongan kecil percakapan di antara para budak dan orang-orang miskin. Ia mendengar tentang Rasulullah yang mengajarkan kejujuran, tentang perintah untuk saling membantu sesama manusia, dan tentang kehidupan setelah mati, di mana setiap manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat. Semakin sering ia mendengar, semakin hatinya gelisah. Namun kegelisahan itu bukanlah kegelisahan karena takut, melainkan kegelisahan karena ajaran itu terasa begitu dekat dengan hatinya. Ia mulai menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa ia tidak bisa terus bersikap netral. Hatinya begitu ingin belajar tentang Islam dan mengenal ajaran yang dibawa oleh Rasulullah lebih dalam. Namun pada masa itu perlu kita pahami bahwa keputusan untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah. Zunairah menyadari sepenuhnya bahwa ia bukanlah orang merdeka. Ia tidak memiliki kebebasan untuk berpindah keyakinan dan tidak memiliki perlindungan kabilah yang dapat membelanya. Ia adalah seorang budak perempuan. Jika keislamannya diketahui oleh tuannya, maka ia bisa dipukul, disiksa, bahkan dibunuh tanpa ada satu pun yang berani membela. Zunairah memahami semua risiko itu. Ia pun telah meyakini di dalam hatinya bahwa ajaran Rasulullah adalah kebenaran. Namun tetap saja, keputusan ini terasa sangat berat. Ia bergumul dengan ketakutan, harapan, dan keyakinan yang perlahan tumbuh semakin kuat. Pada suatu malam, seperti kebiasaannya, Zunairah duduk dalam diam dan menatap langit kota Mekah. Di bawah cahaya bintang-bintang, ia seolah berbicara kepada Tuhan yang ia dengar dari ajaran Islam, Tuhan yang Maha Esa. Dengan hati yang penuh harap, ia berdoa dan berkata, "Jika Engkau benar-benar Tuhan yang Maha Esa, jika Engkau benar-benar Tuhan yang Maha Adil, maka tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar." Allah Maha mendengar. Pada hari-hari berikutnya, Zunairah merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Entah mengapa, keyakinannya terhadap ajaran Rasulullah menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Suatu ketika saat ia berjalan menuju pasar, Zunairah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang-orang miskin yang telah menyatakan keislamannya
dihukum dengan kejam. Mereka dicambuk dan disiksa oleh para pembesar Quraisy tanpa belas kasihan. Namun yang membuat hatinya tergetar adalah wajah-wajah mereka. Di balik luka dan rasa sakit, tampak ketenangan dan keyakinan yang tidak bisa dihancurkan oleh siksaan apapun. Pemandangan itu semakin menguatkan hatinya. Hingga akhirnya pada suatu hari, Zunairah mengambil keputusan yang sangat berani. Ia memilih untuk masuk Islam secara diam-diam. Keislamannya disaksikan oleh beberapa sahabat yang telah lebih dahulu memeluk Islam, meskipun tidak tercatat secara jelas siapa yang membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Sejak saat itu, Zunairah berusaha menyembunyikan keislamannya dari tuannya. Ia mempelajari ajaran Islam secara diam-diam, menghafal apa yang ia dengar, dan menguatkan imannya dalam kesunyian. Setiap kali rasa takut datang, ia berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Ia tahu cepat atau lambat keimanannya akan terbongkar dan ia sadar bahwa ujian besar pasti akan datang. Bagi Zunairah lebih baik disiksa karena kebenaran daripada hidup nyaman dalam kebatilan. Dari sinilah kisah penderitaan sekaligus kemuliaannya benar-benar dimulai. Pada suatu hari ketika Zunairah sedang menjalankan tugasnya seperti biasa, ia mendengar tuannya menyebut nama salah satu berhala dengan nada penuh kebanggaan. Biasanya, Zunairah hanya diam dan menundukkan kepala. Namun kali ini, lisannya terasa terjaga. Tanpa ia sadari, sebuah kalimat keluar dari mulutnya dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar. Kalimat itu adalah, Allah Maha Esa. Kalimat tersebut tidak diucapkan dengan suara keras, apalagi dengan nada menantang. Namun bagi kaum Quraisy pada masa itu, kalimat ini sudah cukup untuk memicu kemarahan yang besar. Tuan Zunairah terdiam sejenak. Suasana berubah. Wajah yang semula biasa saja kini menjadi tegang. Seorang budak perempuan berani menyebut Tuhan selain Tuhan-Tuhan mereka. Bagi mereka, ini adalah penghinaan besar. Seorang budak dianggap berani menetapkan Tuhan yang berbeda dari tuannya. Dan hal itu dipandang sebagai pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Zunairah pun ditanya dengan kasar, apakah benar ia mengikuti agama Muhammad dan apakah benar ia telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Pada saat itu Zunairah tahu bahwa satu kata saja bisa menyelamatkannya. Ia sebenarnya bisa mengingkari semuanya dan kembali hidup aman. Namun iman di dalam hatinya tidak mengizinkannya berdusta. Dengan suara pelan namun penuh keteguhan, ia mengakui bahwa dirinya mengikuti ajaran Muhammad. Sejak saat itu siksaan pun dimulai. Zunairah dicambuk dan disiksa sebagaimana budak-budak muslim lainnya. Ia dipukul tanpa belas kasihan, tidak diberi setetes air pun, dan diikat di tengah terik matahari. Tubuhnya diseret, luka-luka memenuhi badannya, dan ia terus dipaksa agar kembali menyembah berhala supaya siksaan itu dihentikan. Namun Zunairah tetap teguh pada imannya. Ia memilih bersabar, meskipun siksaan itu bisa saja merenggut nyawanya. Keteguhannya bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena hatinya telah bergantung sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebuah keyakinan yang jauh lebih kuat daripada rasa sakit di tubuhnya. Suatu hari penyiksaan itu mencapai puncaknya. Tubuh Zunairah jatuh tersungkur, tenaganya melemah, dan penglihatannya perlahan menghilang. Ia tidak lagi mampu melihat wajah orang-orang yang menyiksanya. Dalam kondisi itu, mereka berkata dengan nada mengejek, "Lihatlah Lata dan Uzza telah membutakan matanya." Namun dalam keadaan yang sangat lemah, dengan mata yang tidak lagi bisa melihat, Zunairah menjawab dengan penuh keyakinan, "Demi Allah,
bukan berhala kalian yang membutakanku. Ini adalah ujian dari Tuhanku." Jawaban itu membuat sebagian dari mereka terdiam, namun juga membakar kemarahan yang lain. Keislaman Zunairah kini benar-benar jelas di hadapan para pembesar Quraisy dan para pembenci Islam. Ia telah menjadi saksi bahwa iman sejati tidak akan tunduk kepada siksaan, dan dari sinilah Allah memperlihatkan pertolongannya dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Setelah siksaan demi siksaan, Zunairah terbaring dalam keadaan lemah. Tubuhnya penuh luka, tenaganya hampir habis, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Orang-orang Quraisy meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Mereka merasa telah menang dan mengira bahwa berhala-berhala mereka telah menunjukkan kekuasaannya. Namun di tengah kegelapan itu, Zunairah tidak berputus asa. Ia tidak menyesali keimanannya. Ia tidak mencela takdirnya. Ia tidak menyalahkan Allah atas apa yang menimpanya. Dalam keadaan yang sangat lemah, ia berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan. Ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau ridha kepadaku, maka aku pun ridha dengan ujian ini. Jika Engkau menghendaki, Engkau Maha Kuasa untuk mengembalikan apa yang telah hilang dariku." Zunairah tidak meminta secara khusus agar penglihatannya dikembalikan. Ia hanya menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah, karena ia yakin Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Beberapa waktu berlalu. Pada suatu malam, Zunairah tertidur dalam keadaan lemah, namun dengan hati yang kokoh dalam keimanan. Ketika fajar hampir menyingsing, sesuatu pun terjadi. Dalam gelap yang selama ini menyelimutinya, ia merasakan hadirnya cahaya kecil. Cahaya itu perlahan membesar semakin jelas hingga akhirnya Zunairah membuka matanya dengan perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali bisa melihat. Ia pun bersyukur kepada Allah dan bersujud dengan penuh haru. Kembalinya penglihatan itu membuat imannya semakin kokoh. Tidak disebutkan secara pasti berapa lama Zunairah mengalami kebutaan, namun disebutkan bahwa kebutaan itu berlangsung cukup lama, hingga banyak orang mengira penglihatannya tidak akan pernah kembali. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa penglihatan Zunairah al-Rumiyah telah kembali, mereka sangat terkejut. Dengan nada tidak percaya, mereka berkata bahwa hal itu pasti sihir Muhammad. Namun jauh di dalam hati mereka, mereka sadar bahwa ini bukanlah sihir, melainkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Zunairah al-Rumiyah sendiri, kejadian ini bukan sekadar sebuah mukjizat. Peristiwa itu adalah jawaban Allah atas kesabaran, kejujuran iman, dan keteguhan hatinya di saat tidak ada seorang pun yang membelanya. Keimanannya semakin kuat. Ia menyadari bahwa Allah melihat setiap luka, Allah mendengar setiap doa, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang menyandarkan dirinya serta menggantungkan seluruh harapannya hanya kepadanya. Ketika Zunairah berada pada titik paling lemah dalam hidupnya, di tengah iman yang terus diuji dengan penderitaan, Allah mengirimkan pertolongan melalui seorang hamba pilihannya, yaitu sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai sosok yang lembut hatinya dan tidak sanggup melihat seorang mukmin disiksa karena keimanannya. Ketika Abu Bakar mendengar tentang penderitaan Zunairah al-Rumiyah, beliau tidak tinggal diam. Beliau mendatangi tuan yang memiliki Zunairah dan menyatakan keinginannya untuk menebus serta membeli budak tersebut. Orang-orang itu berkata, "Ambillah dia, ia telah buta dan tidak lagi berguna." Namun Abu Bakar tidak menawar harga dan tidak ragu sedikit pun. Beliau membayarnya dan memerdekakan Zunairah semata-mata karena Allah.
Ketika Zunairah Al-Rumiyah mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah menebus dan memerdekakannya, ia hanya terdiam. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena terlalu lama ia hidup tanpa harapan. Air matanya pun jatuh. Ia menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Allah telah mengirimkan seseorang yang membebaskannya dari belenggu perbudakan. Untuk pertama kalinya, Zunairah berdiri bukan sebagai milik seorang tuan, melainkan sebagai seorang perempuan yang merdeka. Namun kebebasan itu tidak mengubahnya menjadi pribadi yang mengejar kemewahan dunia. Ia tetap hidup sederhana. Ia tidak memiliki harta berlimpah, rumah besar ataupun kedudukan. Ia makan sekadarnya, berpakaian apa adanya, dan menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Kini ia dapat beribadah tanpa rasa takut. Setiap sujudnya adalah ungkapan syukur atas kebebasan yang dahulu hanya menjadi angan-angan. Hari-harinya ia isi dengan salat, zikir, dan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ia menjalani hidupnya dalam ketaatan hingga akhir hayat. Tentang tahun wafat dan usia Zunairah Al-Rumiyah, sejarah tidak mencatatnya secara pasti. Hal ini karena beliau termasuk sahabiah yang jarang dikenal oleh banyak orang. Namun yang pasti, Zunairah wafat sebagai seorang mukminah yang teguh imannya. Ia adalah seorang perempuan yang membayar keimanannya dengan penderitaan, namun memetik akhirnya dengan ketenangan. Ia meninggal dunia tanpa harta yang melimpah, tetapi meninggalkan warisan yang jauh lebih besar, yaitu keteladanan iman, kesabaran, kejujuran, dan kepasrahan total kepada Allah. Semoga Allah meridai Zunairah Al-Rumiyah, dan semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang sabar dan teguh dalam iman. Kisah Zunairah Al-Rumiyah mengajarkan kepada kita bahwa kebebasan sejati bukan sekadar terbebas dari belenggu manusia, tetapi terbebas dari ketergantungan kepada selain Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dalam bentuk kekayaan dan kedudukan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kesabaran dan keteguhan iman. Zunairah Al-Rumiyah termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada fase awal di Mekah. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah generasiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zunairah termasuk dalam cakupan pujian ini karena ia adalah salah satu dari mereka yang disiksa karena iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka diuji, lalu mereka berjihad dan bersabar, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 110. Ayat ini turun dalam keadaan yang serupa dengan apa yang dialami oleh Zunairah Al-Rumiyah dan para sahabat yang diuji keimanannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa keimanan yang teguh dan kejujuran yang tidak disembunyikan meskipun menyakitkan adalah cerminan kekuatan iman yang sejati. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan kehilangan akan Allah gantikan dengan kebaikan yang tidak pernah disangka. Sebagaimana kesabaran Zunairah menghadapi penderitaan hingga kehilangan penglihatannya, Allah menggantinya dengan kebebasan dari perbudakan dan dikembalikannya penglihatan yang sempat hilang. Seandainya pada saat itu Zunairah memilih untuk berdusta dan mengingkari ajaran Muhammad demi keselamatan dirinya, mungkin ia tidak akan disiksa dan tidak akan mengalami kebutaan, tetapi tidak akan ada kemuliaan pada dirinya seperti yang kita ketahui saat ini. Sebelum kita akhiri video ini, marilah bersama-sama kita berdoa.
Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kisah para hamba-Mu yang saleh sebagai cahaya yang menerangi hati kami dan sebagai penguat iman di saat kami diuji dalam kehidupan ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah meneguhkan iman Zunairah Al-Rumiyah di tengah penderitaan dan kezaliman, maka teguhkan pula iman kami di saat lemah, di saat sempit, dan di saat tidak ada yang mampu menolong kami selain Engkau. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sabar, jujur dalam iman, dan ikhlas dalam setiap amal yang kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil lebih dahulu. Lapangkanlah dada kami untuk menerima kebenaran, kuatkanlah langkah kami dalam ketaatan, dan jauhkanlah kami dari fitnah dunia yang dapat melemahkan iman kami. Ya Allah, jadikanlah setiap kisah yang kami dengar dan setiap ilmu yang kami pelajari sebagai amal jariah, yang terus mengalir pahalanya bagi kami, bagi orang tua kami, dan bagi siapapun yang ikut menyebarkannya. Terimalah segala usaha kecil kami dalam menyampaikan kebaikan, dan berkahilah setiap niat yang kami gantungkan hanya kepadamu. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak bersama hamba-hamba-Mu yang sabar, para syuhada, orang-orang saleh, dan bersama Rasul-Mu Nabi Muhammad SAW. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah dan dalam iman yang Engkau ridai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.